Kaulah itu langit Jakarta membara, ribuan mahasiswa tumpah ruah, melakukan aksi hingga malam dan pagi, menuntut satu kata reformasi. Ke gedung-gedung wakil-wakil mereka, tak kenal lelah walau tanpa senjata, hanya berbekal mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Tapi kini reformasi telah dikhianati. Demokrasi sudah mati. Wow. Tahun 1978 adalah tahun konsolidasi kekuasaan bagi rezim Orde Baru. Saat itu, untuk ketiga kalinya Soeharto kembali menduduki kursi presiden. Bersama rezim militer yang ia bangun, Presiden kedua Republik Indonesia ini berhasil menyingkirkan berbagai gangguan yang merintangi jalan kekuasaannya. Tak terkecuali aksi protes mahasiswa yang menolak pencalonan kembali Soeharto sebagai presiden yang mencapai puncaknya pada bulan Januari 1978. Aksi mahasiswa mengkritisi kepemimpinan Presiden Soeharto mulai bergulir secara masif memasuki tahun 1977 saat Indonesia bersiap menyambut pemilihan umum. Pada paruh kedua dekade 1970-an, gerakan mahasiswa di Indonesia masih diselimuti trauma akibat peristiwa malapetaka 15 Januari 1974 atau sering disebut peristiwa Malali. Dalam peristiwa itu mahasiswa menjadi pihak yang paling disalahkan. Aksi mereka yang menolak dominasi modal asing dituding sebagai penyebab terjadinya kekacauan dan kerusuhan di ibu kota. Pasca Malari, mahasiswa kembali memusatkan gerakannya di kampus masing-masing. Kalangan mahasiswa pada waktu itu ada trauma dengan kejadian 74 Malari, di mana akhirnya kekuatan politik justru bermain dan mengubah yang gerakan mahasiswa yang murni di bawah pimpinan Ariman Sirgar, kemudian malah dimanfaatkan, digunakan untuk menciptakan suasana chaos dan kerusakan dan menimpakan ini semua sama pimpinan mahasiswa. Kami pada waktu itu memang belajar banyak dari kasus Malari dan sangat hati-hati untuk tidak membuka peluang bagi kekuatan luar mahasiswa dan pemuda untuk ikut main di dalam gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa itu ditunggangi terutama oleh militer atau kepentingan politik lain seperti yang digambarkan oleh penguasa pada waktu itu yang terjadi tahun 74, bahwa itu pasti adalah rekayasa dari penguasa untuk mendiskreditkan gerakan mahasiswa pada waktu itu. Jadi itu poin itu kita sadari benar. Untuk mengukuhkan kembali bahwa membangkitkan kembali gerakan mahasiswa itu dari rasa takut dan lain-lain itu, maka kita mencanangkan yang sebagai gerakan moral itu. Salah satu kampus yang menjadi pusat gerakan mahasiswa antara tahun 1977 hingga 1978 adalah Institut Teknologi Bandung atau ITB. Sejak bulan Januari 1977, mahasiswa ITB gencar mengkampanyekan gerakan anti kebodohan. Mereka antara lain mengkritik minimnya perhatian pemerintah terhadap pendidikan dasar. Karena ada 7 juta anak usia sekolah SD yang nggak bisa sekolah sama sekali. Kita ingin pemerintah memiliki program wajib belajar 6 tahun, sehingga anak-anak yang nggak mampu masuk SD ini bisa sekolah.
Nah, kita konsolidasikan teman-teman mahasiswa di Bandung, Jogja, Surabaya, Jakarta, Medan, dan Ujung Pandang untuk sama-sama membantu memperjuangkan gerakan anti kebodohan ini. Kita gunakan momentum pemilu 1977 untuk mengingatkan pemilu hanya bukan sekedar pemilu, tapi juga perjuangan buat anak-anak ini. Kritik yang timbul dari kampanye gerakan anti kebodohan akhirnya semakin hari semakin meluas. Cakupannya tidak hanya pada ranah pendidikan saja, tetapi juga sampai pada ranah politik dan kekuasaan. Pemerintah pun mulai curiga. Aksi mahasiswa mencapai puncaknya pada tanggal 16 Januari 1978. Di kampus ITB, mahasiswa menolak pencalonan kembali Presiden Soeharto, satu tuntutan yang sangat berani pada masa itu. Sebagai jawaban atas tuntutan itu, pemerintah mengerahkan tentara untuk menduduki kampus dan memberangus gerakan mahasiswa. Menyadari kekuatan Orde Baru sedang kuat-kuatnya, apalagi habis oil boom yang kedua, pemerintah banyak uang. Tapi mahasiswa juga dengan segala kepolosannya, dengan segala kemurniannya, nggak takut gitu loh. Di kampus ITB, pendudukan militer dilakukan sebanyak 2 kali. Pendudukan pertama, di bawah komando Pangdam 6 Siliwangi, dianggap gagal karena tidak mampu menghentikan gerakan mahasiswa. Barulah pada pendudukan kedua yang langsung berada di bawah komando pusat, militer berhasil menghentikan gerakan mahasiswa. Sebetulnya pada waktu itu yang diperintahkan oleh Panglima Keamanan dan Ketertiban, Pangkom Kaptip, adalah memerintahkan Pangdam 6 Siliwangi, yang waktu itu Pangdamnya Letnan Jenderal Himawan Sutanto, untuk menyerbu kampus ITB. Pak Himawan menolak, karena dari dulu sejarahnya Siliwangi itu dekat dengan rakyat, dekat dengan mahasiswa. Masa apa perlu sih tentara Siliwangi menduduki kampus ITB? Sebetulnya Pak Himawan itu kalau istilah militer melakukan disersi, menolak perintah dari Jakarta. Oleh karena itu, pada waktu itu Benny Murdani mendatangkan pasukan yang habis dari Timur-Timur. Lagi sangar-sangar ya, itu buat nyerbu kampus ITB, akibatnya mereka melakukan pemukulan, diseret anak-anak mahasiswa, radio ITB dihancurkan, dan sebagainya, kayak betul-betul kayak menghadapi musuh. Dengan didahului awalnya penembakan rumah dari rektor ITB pada waktu itu, ditembakin oleh orang tidak dikenal, dan itulah kemudian menjadi situasinya menjadi tegang seperti itu. Jadi kalau dikatakan pendudukan pertama itu tidak menghentikan kegiatan akademik di kampus, tapi tidak menghentikan gerakan prosesnya. Tapi ketika diduduki, ya memang kegiatan protes dari dalam kampus berhenti, ya. Tetapi kemudian mahasiswa melakukan kegiatan-kegiatan dari luar kampus, menjadikan pledoi sebagai dokumen politik. Terkesan sekali bahwa mahasiswa 78 itu lebih konsepsional. Yang saya beri judul mendobrak belenggu penindasan rakyat Indonesia, yang sangat terkenal pada waktu itu juga pledoinya Pak Indro Cahyono, di bawah sepatu laras. Dan banyak lagi, hampir semua terkesan sekali bahwa mahasiswa 78 itu lebih konsepsional. Persoalan ini kalau militer itu jelas sekali, militer itu dalam bentuk fisik kasat matanya yang menjadi awal dari kebangkrutan kampus kita. Itu awalnya dari itu, tapi yang membuat benar-benar kampus kita bangkrut secara akademik, secara kebebasannya dan lain-lain, itu kemudian ketika masuk pada konsep normalisasi kehidupan kampus, NKK itu.
dari sisi konsepsi peran atau kedudukan kampus pun sudah dipasang tentang teknokratik kan, teknosofi, teknokrasi dan segala macam itu, yang menjadikan kampus ini hanya sekedar more atau bagian dari satu sistem kapitalisme, sistem kapitalis yang sedang dicoba dibangun oleh Orde Baru itu. Walaupun berumur pendek, gerakan mahasiswa di tahun 1977 dan 1978 ternyata mampu menginspirasi lahirnya gerakan-gerakan yang lebih besar. Tokoh-tokoh gerakan ini menyebar. Mereka bergerilya, menularkan ide-ide perlawanan ke generasi yang lebih muda. Hingga tepat 20 tahun kemudian, rezim Orde Baru pun berhasil ditumbangkan. Ya, mata rantai itu terjadi, kemudian para aktivis, senior-senior aktivis, misalnya Angkatan 78 setelah mereka selesai menjalani sidang, pengadilan, kemudian mereka ditahan untuk sampai hampir 1 tahun misalnya, ya mereka kemudian juga banyak di antara mereka, kalau ada juga yang mungkin kuliah ke luar negeri, ya mereka juga kemudian menjadi mentor-mentor dari para aktivis berikutnya. Intinya adalah mengkritik sistem pemerintahan yang otoriter, sistem pemerintahan yang pada waktu itu disebutnya dengan monoloyalitas, semuanya serba harus satu dan tunggal. Bahkan kita lihat ada kritikan-kritikan itu. Nah, inilah yang saya kira benang merahnya di situ. Bahwa boleh kemudian kekuasaan itu ada koreksi, tetapi kekuasaan itu ketika tidak ada kontrol yang bagus, tidak ada sistem yang baik, mereka akan mengulangi kesalahan yang pernah mereka lakukan, para pendahulu yang mereka lakukan. Dan mahasiswa adalah bagian dari kontrol sosial itu. Hadir dan mengalir. Mahasiswa itu harus tetap hadir kapanpun. Tapi dia juga harus tetap mengalir. Artinya dia tetap harus berjalan juga untuk apapun situasi yang dihadapi oleh negaranya. Saya kira itu memang terpencar-pencar ya, tapi tetap dia harus bekerja, dia hadir di mana dia berada, dan harus tetap bisa mengalir, berjalan dengan cara apapun. Karena kalau mahasiswa yang disebut sebagai yang mempunyai kesempatan untuk meraih pendidikan tinggi aja tidak mampu untuk mendobrak situasi lingkungannya sekarang ini yang ada, maka itu tidak akan sangat susah untuk yang diharapkan dari yang lain. Kami pada waktu itu menyadari benar peran seperti itu, dan saya kira yang sekarang pun juga harusnya seperti itu. Ya, kita tahu kiprahnya beliau di DPR. Iya. Tapi gini, Anda 98 melihat kan gerakan mahasiswa pada waktu itu seperti apa? Apa yang membedakan dengan tahun 78? Jadi saya melihat 98 itu begini Mas, ada faktor-faktor X. 98 ada faktor-faktor X. Apa itu faktor X? Faktor X, tentara ikut campur tangan. Itu yang membuat lebih efektif maksud Anda? Jadi dulu pernah kita diskusikan itu. Ketika kita masih di penjara dulu. Kenapa gagal 78? Ya, kita pernah didiskusikan tuh. Ini kalau tidak ada daya tempur, daya penguat, kita ini nggak akan berhasil. Salah satu yang menjadi daya tempur yang kuat itu adalah tentara. Nah, sepertinya waktu tahun 98 tuh kan kita tahu kan siapa Panglima ke Malang kan, kosong kan Jakarta kan. Nah, dibikinlah semacam eksiden melakukan penembakan terhadap mahasiswa Trisakti di Semanggi. Akhirnya memang udah dimodifikasi. Nah, tapi kan saya nggak berani bercerita seperti ini terlalu dalam. Apa betul tidak? Tapi analisis saya seperti itu. Jadi mau ikut tentara itu nyata. Sehingga waktu itu polisi kan sempat digebukin juga sama masyarakat. Jadi pada waktu tahun 78 Anda menghadapi kekuatan yang sangat solid. Betul. Jadi tidak ada yang tentara yang mendukung mahasiswa. Sehingga mahasiswa gagal. Iya, gara-gara ini aja, cuma moral force aja. 98. Nah, tentara ikut campur tangan. Sepertinya ada ketidaksolidan dalam tentara sehingga sebagian mendukung mahasiswa. Cuma kan orang tidak mau membuka itu persoalan itu. Padahal mahasiswanya gerakannya masih gitu-gitu juga, masih sama juga lah katakan.
malah kalau kita melihat tidak begitu solid waktu 98 itu. Oh. Cuma ada yang tukang kipas. Baik. Nah, yang tukang kipas ini tentara. Saya ingin tahu yang tahun sekarang. Ada lagi gerakan mahasiswa yang mulai muncul belakangan ini, dan Anda juga ikut-ikut dengan yang namanya petisi 100. Iya. Tapi nanti kita bahas di segmen berikut. Kami akan segera kembali. Ya. Saya termasuk petisi 100. Oke. Di petisi 100 tuh banyak juga jenderal-jenderal. Kemarin tuh bicaranya mengebung-gebung, Mas. Ketika kita mengadakan silaturahmi, ada juga bekas Kak Saal di situ. Ada bekas Pak Soeharto namanya, banyaklah beberapa jenderal. Mereka bikin semacam apa namanya kelompok kerja gitu. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.